Halo Sobat Polri, kita bertemu lagi dalam program Polisi versus Jurnalis, dan saat ini kita sudah bersama dengan Kasih Profesi dan Pengamanan Polres Balangan ya, Pak Ibda April Lenson ya. Ini panggil abang aja nggak apa-apa bang ya, biar lebih akrab aja kita ya. Manggil bapak terlihat lebih tua nanti. Benar-benar. Nah, jadi saat ini karena kita udah bersama abang dari Kasih Propam Polres Balangan ini, kita bakal membahas tentang tugas dan fungsinya sebagai di unit Propam, dan tentunya sebagaimana yang kita ketahui ya, polisi ini adalah aparat penegak hukum bagi masyarakat. Nah, di dalam lembaganya sendiri ada yang namanya aparat penegak hukum untuk internal mereka, dan itu adalah tugas dan pokok dari Propam tadi bang ya. Betul, Propam. Oke, bang boleh kenalan dulu kita dengan Sobat Polri yang ada di sana nih bang. Kenalkan nama lagi, terus tuh pendidikannya mungkin boleh bang. Ya, terima kasih Mbak. Mungkin di sini saya memperkenalkan diri. Nama Ibda April Lenson, jabatan PS Kasih Propam Polres Balangan. Saya sudah menjabat di bidang Propamnya sudah kurang lebih 1 tahun, Mbak. Kurang lebih 1 tahun ya. Banyak suka dukanya lah sebagai banyak suka dukanya lah untuk dikasih Propam ini kan. Apalagi kan terkait dengan menangani anggota yang bermasalah lah nantinya. Jadi agak gimana itu kan, karena kita menghadapi lebih anggota ke emosional kayaknya ya, iya, karena betul. Nih kenal dengan anggotanya bang lah. Untuk anggota pian sendiri ada berapa bang? Untuk jumlah anggota saya kebetulan 8 orang termasuk saya sendiri sebagai kasihnya. Itu kalau misalnya dari anggota pian ada yang bermasalah tetap ya ditindak ya? Kita tetap, itu berlaku untuk semua personil, bahkan untuk anggota Propam sendiri apabila dia melakukan pelanggaran malah dia lebih berat hukumannya. Oh iya. Karena itu sudah dari atensi dari Kadif Propam Polri. Karena dia penegak kok, masa dia yang bikin kesalahan. Iya, dia udah paham sama aturannya ya. Oke. Boleh jelasin bang tugas dan fungsi dari Propam sendiri di Polres Balangan khususnya bang? Tugas dan tupoksinya lah. Mungkin tupoksi Propamnya dia sebagai unsur pembantu pimpinan terkait dengan kedisiplinan anggota. Nah kan dalam hal ini dalam pengamanan personil yang melaksanakan tugas di masyarakat. Oh iya. Ya, kan? Intinya kalau ada anggota situ mungkin dalam melayani masyarakat dia ada melakukan tindakan-tindakan yang dapat menurunkan marwah polisi lah intinya kan. Mungkin dia melakukan pelanggaran, walaupun pelanggaran sekecil apapun, kita tetap akan melakukan upaya pembinaan dulu Mbak. Kita tidak langsung tindak dulu kan, karena kita harus mencari kenapa nih yang bersangkutan melakukan pelanggaran. Tidak semerta-merta kita langsung melakukan tindakan, mungkin apalagi sampai melakukan tindakan disiplin. Kasihan anggota yang bersangkutan, kita harus tahu dulu apa permasalahan anggota ini. Dia mau melakukan pelanggaran itu, karena fungsinya kita pembinaan di sini. Kalau kita langsung anggota melakukan pelanggaran sedikit langsung kita tindak, ya kita artinya gagal. Karena di sini Propam kan sebagai fungsi unsur pembantu pimpinan. Jadi bukan berarti ya seorang aparat penegak hukum itu bebas dari hukum. Ya. Tidak ada istilah bebas dari hukum ya kayaknya ya. Semua masyarakat warga Republik Indonesia nggak ada yang bebas dari hukum kayaknya ya. Nah, hal kecil deh, kesalahan yang paling kecil yang jadi perhatian oleh Propam apa? Mungkin kayak telat datang atau apa, itu jadi perhatian nggak? Nah, di sini kebanyakan anggota ini, kita kan di sini dikedepankan untuk apel pagi Mbak. Disiplin apel pagi kan. Karena disiplin yang paling terkecil itu apel dulu. Benar. Bagaimana dia bisa melaksanakan tugas kalau dia tidak apel, mungkin bangun kesiangan kan. Kalau dia sudah tertib, dia apel pagi. Nah, disitulah dia upayanya timbul rasa disiplinnya itu. Karena percuma kita anggota dia rajin. Dia mungkin rajin kerja kerjanya kan. Bagus tapi dia nih tidak apel karena penilaian pimpinan dari apel pagi itu. Nah, di situ. Memang kelihatannya itu kecil kan.
Tapi dari hal yang terkecil apapun, nah disitulah memupuk rasa kedisiplinan dia timbul dengan sendiri dari hal yang terkecil gitu Mbak. Jadi hal-hal kayak gitu malah jadi perhatian juga ya, karena kan internal nih di kantor ya. Kalau di luaran mungkin itu nunggu laporan-laporan masyarakat ya. Atau ada juga pengawasan ada luaran juga ya? Mungkin pengawasan di sini kita kan ada baksat dan C kan dari masing-masing ini ada bak, di situ kan ada kasatnya, ada kabaknya, ada bagian, ada kasihnya. Nah di situ sebenarnya dalam hal anggota itu melakukan pelanggaran, mungkin pelanggaran anggaplah paling kecil kan, mungkin dalam hal tidak melakukan apel pagi. Sebenarnya tidak semerta-merta langsung propam menangani. Yang di situ selaku kasat atau kabak atau kasat atau kasih, dia di situ sebagai ankum sangat terbatas. Dia bisa memberi tindakan kepada anggotanya. Jadi dia punya hak ya. Iya, kalau sudah ditindak oleh ankum sangat terbatas dalam hal ini kabak, kasat, kasih, dari propam pun tidak akan melakukan lagi, kecuali sudah dia sudah mungkin berapa kali mungkin diberi tindakan disiplin kan, oleh ankum sangat terbatas sendiri, mungkin dari ankumnya bisa bikin ini nota dinas ke tempat kami. Nah di situ nanti kami pelanggaran betul. Kalau kita langsung semua propam ya artinya anggap tidak berjalan di sini SOTK-nya kan. Apalagi personilnya terbatas. Iya, personilnya terbatas. Kita kan cuma ada 8 orang. Untuk mengawasi anggota 300 lebih anggota kan. Di sini macam-macam karakter. Tahu yang diawasi? 300 lebih lah. Kan kita tidak mungkin dengan jumlah 8 orang kan, ya kan? 300. Kita mengawas seorang ya kan, mengawasi 5 orang. Benar-benar. Nah, makanya di sini kami juga mengharapkan juga kan dukungan dari mungkin dari kabak, kasat atau kasih kan. Benar. Karena kita tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada bantuan dari bak, sat atau si yang lainnya gitu. Oke. Nah, baik. Belakangan kan kita banyak dengar Bang ya ada masalah antara warga sama oknum-oknum tertentu, Bang ya. Nah, itu seperti apa mekanisme pelaporannya ke Propam ini? Apa bisa sekedar datang-datang aja atau misalnya si warga ketemu sama bapak-bapak polisi di pinggir jalan terus ngadu atau langsung aduan-aduan tertentu atau ada yang aduan khusus harus bawa apa gitu untuk laporan-laporannya? Jadi di sini kami jelaskan supaya dari masyarakat ya, mungkin yang merasa dirugikan oleh anggota Polres Balangan lah khususnya Polres Balangan. Jangan segan-segan atau ragu lapor aja ke Propam. Langsung ya. Di situ kita juga memilah-milah juga. Itu bisa dilakukan secara datang langsung ke Propam sendiri, ya kan? Nantinya di situ kalau memang itu kita di Polres Balangan ini ada Dumas Presisi namanya. Singkatan dari Dumas Pengaduan Masyarakat. Pengaduan Masyarakat. Jadi di situ kita ada 3 unsur dari Propam, ya kan? Kemudian dari Siwas, seksi pengawasan, kemudian dari Reskrim, kemudian yang di KBO Reskrimnya sendiri. Nah, di situ kita nanti mengadakan semacam kalau bahasa umumnya lah, bahasa sederhananya kan, itu kita rapat internal itu, 3 unsur itu. Nah di situ kita lihat kalau ini masuk ke pidana umum, nanti dari Siwasnya sebagai ujung tombaknya kan, ini sebagai fungsi pendukung aja kayak dari Propam, dari KBO Reskrim itu sebagai fungsi pendukung. Benar. Yang fungsi ujung tombaknya itu Siwas. Nanti Siwas membuat ini. Jadi dia yang menentukan. Dia menentukan dari hasil ini rapat tadi kan. Oh ini masuknya ke pidana. Nah nanti dari Siwas sendiri bikin ini. Walaupun itu masalahnya warga dengan anggota tadi ya, si oknum tadi ya. Oh ini unsur pidana. Oh terkait dengan anggota bisa ke Propam. Bisa ke Propam. Anggotanya. Tapi kalau biasanya kalau terkait dengan anggota itu langsung ke Propam biasanya. Ya, betul. Jadi itu caranya masyarakat yang merasa dirugikan tersebut bisa langsung datang ke Propam dengan membawa bukti-buktinya, apakah itu berupa mungkin hasil percakapan di WA, ya kan? Kemudian kalau berkaitan dengan dirugikan material berupa uang, bisa dibuktikan dengan bukti transfernya. Nah itu. Jadi kita ngelapor nggak bisa sembarangan juga, Bang ya, harus membawa bukti-bukti yang bisa kita
sampaikan bahwa ini loh ada masalah sama saya gitu ya, nggak bisa intinya tuduh-tuduh ya. Iya, intinya masyarakat jangan segan lah datang ke sini. Benar. Masalah itu benar atau tidak itu nomor 2 kan. Oh iya. Nah, kita kan benar, ada belakangan ya. Iya, yang penting kita ada upaya pelayanan dulu. Sehingga dengan adanya itu kita Polri lah sementara ini kan, sehingga Polri dengan adanya itu artinya kita benar-benar nih. Jadi kita buktikan dan itu pelayanan kita tingkatkan. Apalagi sekarang kan sudah kita Polres Balangan sudah mendapat status WBK. Iya, benar. Sekarang kita menuju ke WBBM. Nah, disitulah kalau masyarakat melapor kita upayakan yang terbaik bagaimana, ya kan? Terkait dengan pelayanan terhadap anggota, mungkin di depan ada penjagaan itu. Ya, nah, bagaimana itu personel itu menerima masyarakat dengan tutur kata yang sopan, ya kan? Jangan seperti dulunya mungkin dengan ucapan yang kurang teriak. Kadang-kadang kan dulunya kan orang masuk ngomong langsung dipanggil, oi, atau apa gitu kan? Ya dipanggil lah secara baik-baik. Mungkin ada perlu apa Pak? Ada yang bisa saya bantu kan? Nah itu jadi masyarakat jadi merasa nyaman lah kan? Karena masyarakat yang datang ke Polres ini kan orang yang perlu pertolongan kita. Masa kita masyarakat mau melapor sudah belum apa-apa sudah kita dikasarin akhirnya ya kan? Jadi sedikit banyak tuh kan akhirnya citra Polri jadi jatuh. Jadi ya itu intinya seperti itu, Mbak. Oke. Jadi kalau ada masyarakat warga ya yang bermasalah atau ada merasa dirugikan oleh oknum-oknum tertentu itu nggak usah ragu buat datang ke Polres Balangan ya. Dan kita bisa laporan dulu, Bang ya, melakukan laporan langsung ke Propam datangnya langsung. Ya. Jadi nggak usah deh yang cerita sana sini dulu ya, itu kayaknya nggak ada tindak lanjutnya. Misalnya Ulun cerita ke teman Ulun kan misalnya kan yang bukan aparat penegak hukum itu nggak bakal ada tindak lanjutnya, udah bakal berhenti di situ-situ aja. Jadi kalau misalnya kita datang ke Propam itu ada 2 kemungkinan ya. Tapi pasti diproses, maksudnya tindak lanjut ya tetap ditindaklanjuti. Setiap laporan pengaduan masyarakat tetap dilayani sebaik mungkin. Benar, tetap dilayani. Cuma perkara benar atau tidaknya ke depannya itu ditentukan lagi. Nantinya kan. Oke, nah Bang mungkin sejauh ini jenis aduan apa aja yang sudah pernah dilayani oleh Propam mungkin di tahun 2023 ini, terus masalah hukum apa sih yang sudah ditangani oleh Propam yang melibatkan oknum-oknum tertentu dari anggota Polres Balangan? Selama tahun 2023 ini kita ada menerima laporan disiplin 3, ya kan? Laporan disiplin ini contohnya seperti apa? Disiplin mungkin terkait dulunya kita kan ada ini namanya sebelum adanya Perpol itu. Perpol nomor 7 tahun 2022 kan. Tapi kita tidak semena-mena, Mbak. Yang mana orang ini kira-kira baru pertama, orang ini sebenarnya bagus. Bisa kita anukan ke disiplin. Oh, jadi kita menilai dengan karakternya. Iya, karakter juga ya kan. Ya. Kalau orang baru jangan kita langsung ini, kita kan pembinaan dulu sini, Mbak. Iya, benar-benar. Ya kan? Masa anggota sedikit langsung kita tindak. Karena yang penting itu pembinaan. Bukannya kita memupuk ini, akhirnya dia merasa sadar kan. Kalau kita langsung tindak, sedikit tindak, ya kita kan sebagai fungsi pengawasan, pembinaan atau unsur pembantu pimpinan, kalau sudah ditindak ya ujung-ujungnya juga gak bagus juga bagi anggota tersebut kan, terutama untuk keluarganya lah, keluarganya, anaknya gitu. Jadi selama ini yang kami tangani di sini, perkara yang kami tangani kebanyakan berkaitan dengan masalah uang, ya kan? Utang tadi. Utang piutang, kemudian membantu menguruskan perpanjangan SNK dan SIM. Mungkin dia menjanjikan ini. Nanti kan dia kan ini. Dengan itu dia memberikan ini kata-kata yang sekira masyarakatnya mau mengurus SIM ataupun tilang, ya kan. Dengan bantuan dia tuh akhirnya dimudahkan, padahal dia sendiri niatnya kebanyakan seperti itu. Untuk kantong untuk kepentingan pribadi lah, kepentingan pribadi kan. Dan kita sudah kita lakukan sidang dan yang bersangkutan sudah menjalani putusan sidang kita, ya kan, dan sudah menjalani hukuman patsus, penempatan khusus di Brimob. Jadi kalau anggota itu kita ini pembinaan ke situ, tapi dipindahkan. Ya, di penempatan khusus, karena di situ kan untuk Kalsel, Polda Kalsel, penempatan khususnya di Brimob, jadi situ dia pembinaan secara
mental dan rohaninya di situ. Iya benar. Jadi kalau kayak utang piutang kan mungkin warga takut kali ya ngelapor, misalnya ada anggota yang berutang, itu nggak apa-apa, lapor aja dulu ya. Nggak apa-apa, kita dengan senang hati dan terbuka bila ada personil kita yang melakukan pelanggaran, ya jangan segan-segan anggota, silakan yang melapor kan. Benar-benar. Ya kan, daripada nanti ngomong-ngomong di luar, ya kan, akhirnya banyak ini masyarakat yang tidak mengerti, akhirnya ujung-ujungnya keduanya yang tidak baik kan. Dan yang si pelapor dia ngomong sana sini, dia bisa membuktikan, ya nama baik dia juga. Iya, malah. Dan itu juga sama-sama dirugikan lah intinya. Supaya lebih jelas, baik datang aja langsung ke Propam sini. Kalau ini Bang, korban-korban patah hati dari abang-abang halodeck, polisi kan halodeck disebutnya gitu. Ada nggak sih, pernah nggak sih nanganin korban-korban patah hati dari anggota, dari oknum? Saya sebelumnya, saya kan menjabatnya hampir setahun nih. Iya benar. Sebelumnya ada. Oh sebelumnya ada. Cuma kebetulan waktu itu saya juga menyidangnya. Oh iya. Ya kan? Emang ada. Dia anggota tersebut dia nikah siri lah kan. Dia kan awalnya mengaku dia belum punya istri. Oh gitu. Akhirnya dia menikah, ya kan, sampai hamil. Itu ya kan? Benar-benar merasa dirugikan nih. Iya merasa dirugikan. Dirugikan tuh. Ternyata dalam hal ini kan perempuan kan banyak dirugikan. Benar. Ya kan? Nah, kan? Akhirnya dia mengadulah ke sini. Kita sebagai musuh Propam ya, dengan adanya pelanggaran anggota ya kita dari Propam kita tangani. Nah, kemarin kami tangani, alhamdulillah lah, dari mediasi ya, damai tadi. Bukan, kita tetap sidang. Tetap di sidang. Sidang sampai putus, sampai dia patsus, penundaan pangkat ya kan. Oh iya benar, ya kan? Dan sudah dijalani. Alhamdulillah sekarang anggota tersebut sekarang bagus-bagus saja orangnya. Mungkin dengan adanya pembinaan di Brimob kan, patsus lah di penempatan khusus. Kan disitu kan di pembinaan mental, rohani dan lain sebagainya. Akhirnya sekarang alhamdulillah yang anggota bersangkutan sudah baik. Nah itu tujuan kita. Cuma tujuan kita itu sekira anggota itu bagus, tidak mesti harus kita sidang. Benar. Ya kan? Soalnya tidak selalu harus sidang terus tidak. Iya. Kecuali yang perkara yang berat, yang mau tidak mau ya kita tangani. Perkara berat contohnya? Contohnya mungkin dia ya tadi kayak perselingkuhan itu mungkin dikasih. Itu sebenarnya berat juga ya. Berat sebenarnya. Berat, tapi semua kan tergantung ini. Kita kan sebagai unsur pembentuk pimpinan, ya kan. Semua keputusan tetap pada Ankom. Iya benar. Kalau sini Ankom kita kan Kapolres Balangan. Korupsi juga masuk kategori berat nggak? Kalau korupsi kan biasanya langsung ini anggota ya? Anggota kan berarti misalnya anggota yang melaporkan anggota juga, misalnya melaporkan kan. Ini contoh aja contoh. Iyalah. Kalau korupsi itu kan masuk kategori berat kan, jelas kalau berat. Masuk ke Propam juga apa masuk pidana ketika anggota yang melakukan? Biasanya kita ini kedepankan ini reskrim. Jadi masuk umum ya, umum ya. Oke. Nah, Bang mungkin boleh disampaikan nih hal-hal apa aja, pelanggaran apa aja yang bisa kami sebagai warga laporkan untuk pelanggaran dari Polri ini, dari anggota polisi khususnya Polres Balangan ini, Bang. Contohnya. Yang baik malah, jadi di sini kami dari Propam, ya kan, mengimbau kepada masyarakat, ya kan, apabila ada personil Polres Balangan yang mungkin dilihat masyarakat ini kurang enak lah, baik dari tutur katanya, mungkin di dalam bersosialisasi di masyarakat mungkin kata-katanya kurang sopan, kasar, sebenarnya bisa juga dilaporkan. Bahkan tabiatnya pun bisa dilaporkan ya. Bisa. Tidak tabiat tidak berarti ada yang dirugikan, tidak bisa itu. Jadi intinya contohnya kalau terkait dengan pelanggaran mungkin pungli lah. Mungkin dia tugas di jalan mungkin melakukan pungli, contohnya lantas melakukan pungli yang tidak sesuai dengan aturan ini kan, mungkin dalam hal razia untuk kepentingan dia pribadi, dia akhirnya mengambil keuntungan. Itu laporkan saja. Nah, itu ya laporkan aja. Kemudian juga terkait dengan masalah perempuan yang merasa dirugikan, silakan laporkan aja. Kemudian masalah utang piutang, ya kan, apalagi yang sifatnya sampai banyak orang dirugikan, Mbak. Iya benar. Ya kan? Selama ini masyarakat kan ini. Juga ya penipuan, penggelapan itu masuk. Nah itu. Iya. Jadi intinya masyarakat jangan segan-segan lah lapor aja ke sini. Jangan takut, kami akan melakukan upaya perlindungan terhadap
si pelapor sendiri ya kan. Tapi secara khusus dari Propam ini ada sosialisasi ke masyarakat nggak sih? Karena kan kebanyakan masyarakat ini, males berurusan sama polisi tambah ribet katanya kan. Mungkin ada yang beranggapan seperti itu. Apalagi misalnya nih masalahnya sama anggota, paling nanti juga bakal dilepas ya, katanya kan kayak gitu. Mungkin pemahaman masyarakat seperti itu percuma lapor ke polisi kan. Iya, itu temannya juga kan. Padahal kenyataannya kami tetap melayani, ya kan? Tetap ada. Tetap kan selama itu Propam menangani tetap kami layani, ya kan? Kemudian ini untuk sosialisasi, Mbak. Ini sosialisasi ini sudah ada launching tuh WA Yanduan. Oh iya. WA Yanduan kan sudah launching. Online ya. Iya. Nah itu kan bisa dia melapor di WA Yanduan situ. Tapi dia harus melapor, dia masuk ke ini aplikasi, namanya aplikasi WA Yanduan. WA aja, langsung aja ke situ. Mencantumkan identitas diri yang bersangkutan, kemudian nama anggota, ya kan? Nama anggota yang melakukan pelanggaran, ya kan? Kemudian apa kerugiannya dengan dia memperlihatkan foto KTP, selfie. Ya, nanti situ ada petunjuk di WA yang 2 itu ada petunjuk aplikasi, ada khusus. Dari aplikasi itu ya. Apa yang dilakukan pelanggar anggota dijelaskan. Dia bisa juga dipoto kan. Ada bukti-bukti tadi ya. Alangkah bagusnya tahu nama personilnya itu. Iya benar. Nah itu lebih bagus. Lagian nama polisi kan ada di dadanya ya. Iya. Jadi dan itu juga kita sebenarnya tidak semua yang masuk ke WA yang 2 itu benar. Kadang-kadang kan orang kan iseng-iseng ya kan. Ya, makanya di situ ada Paminal melakukan penyelidikan dan investigasi kan. Benar nggak ini terjadi kan? Kalau memang tidak benar, ya mungkin kita akan melakukan penghentian lah. Penghentian penyelidikan namanya. Henti penyelidikan, henti lidik. Baik Bang, mungkin ada yang ingin disampaikan nih kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Balangan nih Bang. Khususnya untuk permasalahan antara warga dan oknum. Terima kasih. Saya Kasih Propam Polres Balangan. Dengan ini kami menghimbau kepada masyarakat, khususnya masyarakat Balangan, jangan segan-segan bila menemukan ada personil dalam hal pelayanan di kepolisian. Mungkin dia dalam hal pelayanannya dia tidak baik ataupun tidak sesuai dengan aturan, silahkan lapor aja ke Propam. Kemudian terkait dengan pelanggaran-pelanggaran anggota, terkait dengan hal penipuan, mungkin pengancaman, dan lain sebagainya, jangan segan-segan laporkan ke Propam. Kami akan layani sebaik mungkin, dan kami akan lindungi lapor tersebut. Jadi kami himbau sekali lagi, jangan segan-segan, kita selalu terbuka. Jadi tidak ada lagi istilah di masyarakat, percuma lapor ke polisi, akhirnya nanti tidak dilayani. Kami akan terbuka menerima semua laporan atau pengaduan dari masyarakat. Silahkan datang aja ke Propam, tidak ada istilah lapor harus pakai uang, tidak ada. Kita layani sebaik mungkin, intinya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang April, makasih banyak nih atas segala informasinya hari ini. Dan Sobat Polri, kita udah tahu tadi apa saja tugas dan fungsi dari Propam. Terus tadi juga Polres Balangan udah pernah menangani beberapa kasus ya. Terus masyarakat juga diimbau kalau misalnya ada masalah sama anggota, sebaiknya dilaporkan aja langsung ke Polri ya. Jadi nggak usah lah kita ngadu-ngadu sama orang-orang yang memang nggak punya kewenangan untuk itu ya. Jadi mending langsung ke orang-orang yang berwenang saja, karena mereka pun anggota dari Propam sendiri pun akan melakukan akan menindaklanjuti apapun yang indikasi-indikasi atau kemungkinan aduan-aduan yang ada pelanggaran anggota terhadap anggota. Baik, itu tadi perbincangan ringkas kita dengan Bang April, Kasih Propam dari Polres Balangan. Dan terima kasih sudah mengikuti podcast kita hari ini. Saya Yanti undur diri, dan nanti kita akan bertemu lagi pada kesempatan berikutnya dengan narasumber berikutnya untuk lebih mengenal bagaimana Polri, khususnya Polres Balangan. See you.